Konflik Israel dengan Iran secara langsung kini bukan hanya sekadar adu argumen semata, tetapi sampai titik peluncuran serangan udara. Serangan udara Israel ke Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024 lalu ditujukan sebagai pelunasan janji terhadap serangan Iran yang terjadi pada 1 Oktober 2024. Pertukaran serangan langsung antara kedua negara itu menjadi praktik baru dalam perjalanan konflik Teheran-Tel Aviv. Selama ini keduanya, meski tak pernah damai, sangat jarang terlibat dalam konflik langsung. Lalu bagaimana perjalanan konflik Israel-Iran sampai mereka berada di titik panas saat ini? Dikutip dari New York Times, selama beberapa dekade, Iran dan Israel terlibat dalam apa yang disebut sebagai perang bayangan. Artinya, Iran dan Israel tidak saling menyerang wilayah masing-masing secara langsung. Teheran kerap disebut menggunakan jaringan proksi mereka yang tergabung dalam poros perlawanan seperti Hamas, Houthi, dan Hizbullah untuk menyerang sasaran di Israel. Sementara Israel berulah lewat badan intelijen luar negeri mereka, Mossad, untuk melemahkan sektor penting Iran. Seperti yang terjadi adalah menghabisi pejabat senior Iran, ilmuwan nuklir, dan melancarkan serangan siber terhadap Iran. Setelah lama melakukan perang bayangan, konflik antara mereka mulai mencuat ke permukaan, tepatnya usai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 ke wilayah Israel. Lalu konflik keduanya benar-benar meningkat pada April 2024 saat Israel menyerang kompleks kedutaan besar Iran di ibu kota Suriah, Damaskus. Serangan itu menewaskan 3 komandan tinggi Iran. Negara itu lalu membalas dengan meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel yang merupakan serangan langsung pertamanya terhadap negara itu pada 13 April 2024. Namun serangan udara itu berhasil digagalkan oleh sistem pertahanan udara atau Sishanut Israel dengan dibantu oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Tel Aviv lalu membalas serangan Iran itu 5 hari kemudian dengan mengirim drone ke situs nuklir Iran di Isfahan. Berlanjut pada akhir Juli 2024, jet tempur Israel menewaskan seorang komandan tinggi Hizbullah, Fuad Shukr, di ibu kota Lebanon, Beirut. Agresi itu dilakukan sebagai balasan terhadap serangan roket Hizbullah yang menewaskan sedikitnya 12 orang di dataran tinggi Golan. Sehari kemudian, pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam sebuah ledakan di Teheran. Dari pihak pemerintah Iran dan Hizbullah berjanji untuk membalas, tapi Teheran secara mengejutkan tak kunjung mengambil tindakan segera. Serangan balasan ini baru dilakukan pada Oktober 2024, 3 bulan pasca kematian Haniyeh. Selain Fuad Shukr dan Haniyeh, serangan Iran ke Israel pada awal Oktober 2024 juga diselimuti dendam setelah komandan ERGC Abbas Nilforouzan ditemukan tewas bersama pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah akibat serangan IDF ke Beirut pada 27 September 2024. Iran meluncurkan hampir 200 rudal ke Israel pada Selasa 1 Oktober 2024. Serangkaian ledakan terdengar di Tel Aviv dan dekat Yerusalem. Sishanut Israel telah mencegat banyak rudal yang masuk. Meski begitu, beberapa di antaranya mendarat di Israel Tengah dan Selatan. Tidak ada laporan langsung mengenai korban jiwa karena Israel memerintahkan penduduk untuk menuju tempat perlindungan bom saat sirene berbunyi di seluruh negeri. Usai serangan itu tak seperti biasanya, Tel Aviv tak langsung membalas sampai harus menunggu hingga 25 hari. Sejumlah faktor diyakini menjadi penyebab lamanya tanggapan kali ini, mulai dari pembicaraan antara Israel dan pemerintah Biden, lalu kedatangan sistem pertahanan udara Amerika THAAD, hari raya bagi umat Yahudi, serta pemilu Amerika Serikat mendatang. Apalagi ditambah dokumen rahasia intelijen AS yang terungkap ke publik telah membocorkan persiapan militer Israel jika Iran menyerang mereka. Serangan baru benar-benar terjadi pada Sabtu 26 Oktober 2024.
Media Iran melaporkan sedikitnya 6 ledakan terdengar di sekitar ibu kota Teheran tanpa menyebutkan penyebabnya. Juru bicara Israel Defense Force atau IDF Daniel Hagari menyebut serangan ini sebagai balasan terhadap serangan berbulan-bulan dari Iran ke wilayah mereka. In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. Adapun pengakuan ini tergolong langka karena IDF biasanya jarang buka suara soal aktivitas militer di wilayah Iran. Dalam serangan itu, Israel memfokuskan pada sasaran militer, meliputi fasilitas produksi rudal, susunan rudal permukaan ke udara, dan lokasi militer lainnya. Angkatan Pertahanan Udara Nasional Iran menyebut Israel menyerang pangkalan militer di 3 provinsi dan hanya menyebabkan kerusakan terbatas. Mereka juga mengonfirmasi 4 prajuritnya tewas dalam serangan tersebut. Adapun sebelumnya Amerika telah memperingatkan Tel Aviv untuk menghindari serangan terhadap situs pengayaan nuklir dan produksi minyak Iran demi menghindari perang habis-habisan. Washington juga khawatir terseret dalam konfrontasi Timur Tengah yang lebih besar, mengingat mereka akan segera mengadakan pemilihan presiden. Seorang pejabat Gedung Putih pada Sabtu, 26 Oktober 2024 menyebut, dari pihak pemerintah Amerika yakin serangan itu seharusnya menjadi akhir dari saling balas serangan antara Israel dan Iran. Namun ia memastikan pihaknya akan membela Israel jika Iran membalas. Setelah lama menjalani perang bayangan, konflik antara Israel-Iran kini naik ke permukaan. Keduanya sudah tidak malu-malu lagi menunjukkan permusuhan, tidak hanya lewat kata-kata, tapi juga tindakan. Saling balas serangan udara yang terjadi sejak April hingga Oktober 2024 menjadi bukti konkretnya. Apakah serangan Israel pada 26 Oktober lalu menjadi akhir dari saling berbalas serang antara keduanya? Atau Iran akan kembali menyerang Israel sama seperti sebelumnya? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.